Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Emina. Di sini kami akan menjelaskan progres pada sprint 4 ini. Itu kami telah mencapai 50% dari aplikasi, bahkan lebih sedikit karena menambah satu fitur dari target 50%. Sebelum melanjut ke progres 25% yang telah kami lakukan di minggu sekarang, kami akan menyebutkan dulu progres 25% yang telah diselesaikan di minggu sebelumnya. Yaitu ada fitur autentikasi dan fitur otorisasi. Dan kami juga telah menyelesaikan UI UX serta front-end-nya dari landing page, login, register, dan si home user. Gitu. Lalu di sini kami akan menjelaskan data tim dan progresnya yang telah kami lakukan. Pembagian data tim ini sesuai dengan yang telah dicantumkan di Trello. Yang pertama itu ada Sheila dengan role backend telah menyelesaikan fitur edit profile, fitur pembelian, fitur create, read, update, dan delete dari artikel, dan create, read, update, dan delete pada produk. Lalu ada saya sendiri, Mira, menyelesaikan tampilan profile, edit profile, dan detail artikel, dan ada Ana pada tampilan artikel, produk, ranjang, serta riwayat media. Nah, untuk UI UX sendiri, kami membaginya, jadi semua pembagian untuk mengerjakan UI UX. Karena kami juga bekerjanya tidak sebatas dari role yang telah kami punya, bisa saling membantu. Sebelum lanjut ke progresnya, ini akan memperlihatkan kalau kami terlebih dahulu. Nah, pada bagian awal ini ada backlog dan ada to-do. Di to-do ini sendiri, ini adalah hal-hal yang akan kami lakukan di sprint selanjutnya atau sprint 5. Dengan label berwarna biru muda, apa saja fitur-fiturnya yang akan kami lakukan di minggu-minggu selanjutnya. Kebetulan kami baru memasukkan di untuk sprint 5, belum untuk sprint 6 dan 7. Lalu di sini ada apa saja yang sedang kami kerjakan. Salah satunya adalah video presentasi ini dan beberapa UI UX yang belum selesai. Lalu di sini ada bagian yang telah kami selesaikan dari mulai sprint 1 sampai sprint 4, dari label pink hingga biru dongker. Di sini yang telah kami selesaikan di sprint 4 itu ada user login dan register, user juga bisa melakukan pembelian, user juga bisa melihat artikel, user juga bisa ngedit profile dirinya. Lalu juga ada admin yang bisa mengelola data penjualan, mengelola produk aplikasi, dan mengelola postingan. Dan di dalam satu card ini juga berisi penjelasan di dalam fitur ini tuh dari role front end menyelesaikan apa dan role back end menyelesaikan apa. Ini di sini ada catatan sprint, biasanya berisi seperti apa saja yang dikerjakan, seperti itu, dan terakhir ada link penting tempat kami menyimpan link-link seperti Figma untuk UI UX, proposal, diagram, dokumen teknis, dan GitHub. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan ke progresnya dari UI UX sendiri. Dan selanjutnya progres UI UX. Jadi kita tuh sudah membuat beberapa desain halaman. Yang pertama ini halaman profile. Jadi di halaman profile ini nanti bakal berisi nama, username, terus sama lokasi user.
untuk data utamanya. Nah, bisa nanti di sini juga ada foto. Nah, tapi di sini foto di sini tuh kita nantinya tuh bakal mengikuti sesuai jenis kelamin aja gitu. Jadi bukan foto asli tapi gambar. Nah, terus selain itu juga bakal ada riwayat-riwayat apa aja yang dilakukan sama user tersebut di aplikasi kita. Kayak misalnya sebagai contoh nih riwayat pengumpulan barang. Ini nanti kalau misalnya dia pernah mengumpulkan barang bakal ada tampilan seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya belum melakukan apa-apa, nanti bakal tampilannya seperti yang di riwayat pembelian produk. Jadi kayak Anda belum pernah membeli produk, terus beli produknya sekarang. Nah, selain itu ada button edit profile. Nah, kalau kita klik edit profile ini nanti bakal eh, mengarah ke halaman edit profile. Nah, di sini kita bisa mengganti data diri user, eh, misalnya kayak nama, nomor HP, dan alamat, dan lain-lainnya. Nah, bisa tinggal klik perbarui. Next. Nah, selanjutnya ini untuk riwayat pembeliannya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita ngeklik riwayat pembelian, salah satu riwayat pembelian, nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Jadi kayak bakal ada kayak sejenis notifikasi atau kayak sejenis pemberitahuan gitu kalau pesanan kita sudah berhasil dibuat pada tanggal berapa dan nantinya tim kita tuh bakal menghubungi dia secara langsung. Nah, habis itu untuk di sini juga ada tabel. Tabel ini isinya data-data barang-barang apa aja yang dibeli sama user tersebut di dalam satu waktu. Next. Nah, selanjutnya ini halaman artikel. Nah, jadi halaman artikel tuh jadi ada dua. Jadi yang pertama ini yang di kiri, ini tuh untuk kayak halaman utama dari postingannya. Jadi isinya tuh macam-macam, ada macam-macam berita gitu. Nah, terus ini yang paling atas ini menandain berita yang terbaru. Misalnya berita yang baru diupload sama adminnya, itu pasti bakal muncul yang di atas itu. Nah, terus kita ini juga ada untuk searching. Terus kita juga bisa ngeklik selengkapnya. Nah, kalau kita klik selengkapnya ini, kita bakal mengarah ke halaman yang ada di gambar kedua ini. Nah, jadi gambar kedua ini tuh kayak ngejelasin lebih lengkapnya berita atau artikel dari yang halaman pertama kayak gitu. Nah, terus di halaman yang pertama ini, di halaman postingan pertama ini ada juga pagination. Nah, itu jadi kalau kan berita tuh pasti akan selalu terupdate gitu ya sama adminnya. Nah, jadi bakal banyak. Nah, kita bisa ngeliat, bisa ngeklik itu. Kalau misalnya kita melihat yang 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kayak gitu. Next. Nah, terus ini untuk page produk. Nanti kalau di page produk ini isinya cuma card-card aja yang isinya barang. Nah, nanti di setiap card ini bakal ada isinya tuh foto, bahan foto barangnya yang dijual, terus bahannya apa, harganya apa, dan stoknya apa. Nanti kita juga bisa ngeklik beli di barang yang kita mau itu. Kalau misalnya kita udah ngeklik beli, nanti kita bakal diarahin ke halaman keranjang. Nah, jadi kalau kita udah ngeklik beli ini, nanti kita bakal muncul alert di atas ini yang bisa kita lihat sendiri, contohnya warna hijau, produk berhasil dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, terus di keranjang ini juga kita bisa, kalau misalnya kita berubah pikiran, kita bisa menghapus, seperti ada yang di button kiri ini yang warna merah. Nah, terus untuk tabel sendiri isinya ada gambarnya, terus ada namanya, jumlahnya, dan harganya. Kalau misalnya kita udah yakin mau beli, kita tinggal klik check out. Next. Nah, selanjutnya ini kita beralih ke admin. Nah, di admin ini ada data penjualan. Nah, data penjualan ini isinya kayak ID pesanan, ID user, tanggal, produk, harga, dan statusnya juga. Nah, di sini ada bagian detail. Kalau misalnya kita klik, kita bakal diarahin ke detail penjualan ID tersebut. Next. Nah, kalau ini untuk data postingan,
isinya sebenarnya hampir sama ya, isinya ID, terus ada judul, ada gambar, ada isinya. Nanti kita bisa ngedit dan juga bisa hapus. Nah, kalau misalnya kita klik edit, nanti kita tampilannya bakal seperti gambar kedua. Nah, ini yang terakhir, kita membuat desain data produk. ID isinya tuh ada ID produk, nama produk, harga, stok. Nanti juga bisa untuk edit dan delete. Nah, terus kalau misalnya klik edit, ini tampilannya untuk tambah dan edit juga bakal sama. Isinya untuk mengisi ID, nama, harga, stok, dan merubah gambar. Selanjutnya progres aplikasi, mangga Sheila. Baik, selanjutnya progres aplikasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau untuk pada sprint 4 minggu ke-8 ini kami telah menyelesaikan progres aplikasi sebanyak 50% dengan fitur-fitur yang sudah diselesaikan itu adalah edit profil, pembelian, create, feed, update, delete produk, dan create, feed, update, delete artikel. Nah, kita langsung saja, kita mulai dari admin. Kita masukkan email admin dan passwordnya. Lalu yang pertama ke data artikel. Jadi di data artikel ini terdapat data-data artikel yang sudah dibuat oleh admin yang untuk ditampilkan di halaman user. Jadi di sini kita bisa lihat detail, bisa edit, dan bisa delete. Nah, yang pertama kita coba tambahkan artikel baru. Kita tambahkan buat artikel dengan judul ini. Lalu untuk slide-nya itu akan terisi otomatis sesuai dengan judulnya gitu. Jadi dari judul ini, kemudian dari spasinya itu akan diubah menjadi strip. Nah, itu adalah sebagai slide-nya. Slide ini adalah kayak pengganti ID-nya. Lalu untuk post image, kita pilih gambarnya yang ingin ditampilkan di artikel. Lalu akan muncul gambarnya adalah seperti ini. Lalu kita isi bagian body atau isi artikelnya. Nah, untuk bagian body-nya ini dibuat menggunakan Trix Editor. Jadi di sini kita bisa mengeditnya. Misalnya di sini kita ingin membeli di bold atau ingin di italic dan sebagainya. Lalu kita klik buat artikel dan akan muncul alert artikel baru berhasil diposting, yaitu artikel ini sudah berhasil diposting. Selanjutnya kita ingin edit dari artikel yang tadi, kita edit menjadi ini misalnya nggak mau di bold. Selanjutnya kita update, lalu muncul pemberitahuan artikel berhasil diperbarui. Dan kita coba lihat artikel yang tadi kita telah buat dengan klik tombol ini, lalu akan muncul judulnya ini dengan foto ini dan isinya seperti ini. Nah, di sini juga bisa edit, bisa delete. Klik kembali dan kembali ke data artikel. Misalnya di sini kita ingin menghapus satu artikel dengan klik tombol ini, lalu apakah Anda yakin ingin menghapusnya, klik OK, maka artikel berhasil dihapus dan artikel yang tadi itu udah hilang. Selanjutnya kita masuk ke data produk. Jadi di data produk ini berisi data-data produk yang dijual di aplikasi recycling. Kita coba tambah produk baru. Nama produknya misalnya tempat pensil, lalu bahannya itu botol plastik dengan harga 15.000. Lalu stoknya 20. Lalu untuk gambar produknya, kita ambil ini untuk gambarnya, lalu tambah produk, dan produk baru berhasil ditambahkan, yaitu yang ini. Dan ketika kita ingin edit, klik tombol edit, lalu kita misalnya ubah stoknya, lalu klik update produk, maka produk berhasil diperbarui, dan produk tempat pensil ini stoknya berubah menjadi 25 pieces.
Lalu untuk produk ini juga kita bisa hapus, klik tombol ini, maka apakah yakin ingin menghapusnya, klik OK, maka si produk ini bakal hapus, seperti itu. Selanjutnya data penjualan. Jadi di data penjualan ini berisi user-user yang telah membeli produk recycling. Jadi di sini misalnya user yang dengan username Sheila Azhar memesan pada tanggal 22 Oktober dengan total produknya itu 3 pieces, total harganya itu 125.000 dan statusnya itu sudah dikirim. Dengan klik tombol ini maka akan muncul detail penjualannya. Di mana di sini ada detail user pemesannya dan di sini ada produk-produk yang ia beli. Lalu klik kembali dan langsung saja kita masuk sebagai user yang sudah didaftarkan. Nah, kita sudah masuk sebagai user, kita lihat post. Nah, untuk di post ini, yang bagian atas itu adalah postingan terbaru. Jadi kan tadi kita udah tambahkan postingan baru oleh admin dengan judul artikelnya ini, dengan gambar ini. Dan di sini juga ada waktunya, yaitu di-uploadnya adalah 3 menit yang lalu. Dan di sini juga ada artikel ini yang di-upload 3 jam yang lalu, dan seterusnya. Nah, karena di sini artikelnya itu ada banyak, maka dibagi-bagi. Jadi di sini ada pagination-nya, di sini ada 4 pagination. Jadi misalnya kita mau klik ke halaman 3, maka akan muncul artikel-artikel yang ada di halaman ketiga. Seperti itu. Selanjutnya, misalnya kita ingin membaca artikel yang ini, klik selengkapnya, lalu akan muncul judul, waktu, gambar, dan isi artikelnya. Klik kembali, dan akan kembali ke halaman postingan artikel. Setelah itu, kita juga bisa mencari artikel dengan memasukkan keyword-nya di sini. Misalnya kita ingin mencari artikel yang ada keyword-nya itu sampah. Klik cari, maka akan muncul artikel-artikel yang mengandung kata sampah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 artikel yang judul dan isinya itu mengandung kata sampah. Selanjutnya ke produk. Jadi di produk ini berisi produk-produk apa saja yang dijual di aplikasi ini yang sudah ditambahkan oleh admin tadi. Nah, ini adalah produk tempat pensil yang tadi telah kita buat, yaitu tempat pensil dengan bahan botol plastik, harga 15.000 dan stoknya itu 25. Dan di sini ada kolom isi jumlah pesanan untuk kita isi jika kita ingin membelinya. Selanjutnya kita ke profil. Jadi di halaman profil ini terdapat foto profil, di mana foto profil ini akan berubah sesuai dengan jenis kelamin si user. Lalu ada namanya, ada username, ada kecamatan user, dan di sini ada riwayat pembelian produknya. Nah, karena user ini belum melakukan pembelian, maka ada tulisan Anda belum pernah membeli produk recycling. Selanjutnya kita coba untuk edit profil. Kita coba ini hapus, jadi Sheila. Lalu jenis kelaminnya kita ubah menjadi laki-laki, masukkan password. Nah, karena tadi jenis kelaminnya berubah menjadi laki-laki, maka si foto profil ini akan berubah menjadi gambar laki-laki. Seperti itu. Coba kita ubah lagi. Nah, maka si foto profil ini akan berubah lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung saja melakukan proses pembelian. Nah, sebelumnya di sini juga ada keranjang. Nah, keranjang di sini masih kosong karena kita belum memilih produknya. Kita coba pilih produknya dulu. Misalnya kita akan membeli tempat pensil banyak 2, lalu akan masuk ke keranjang dengan tulisan produk berhasil dimasukkan ke keranjang, yaitu tempat pensil sebanyak 2 pieces. Selanjutnya kita ingin pilih lagi, misalnya gaun 1, pesan. Nah, si gaun ini akan masuk ke keranjang. Nah, misalnya kita nggak jadi beli gaun, kita hapus. Apakah Anda yakin? Oke. Maka produk berhasil dihapus dari keranjang. Kita coba pilih lagi.
kita beli pot 1, pesan. Nah, pot akan masuk ke keranjang dengan total pembeliannya itu 50.000, yaitu total dari tempat pensil dan pot. Lalu kita klik check out. Apakah Anda yakin ingin check out? Klik OK. Maka akan masuk ke halaman detail pesanan saya, di mana di sini ada 2 buah produk, yaitu tempat pensil dan pot, dengan total harganya itu 50.000. Dan di sini ada detail user pemesan, dan di sini ada pemberitahuan kalau pesanan Anda berhasil di check out pada tanggal 22 Oktober dan silakan tunggu sesaat lagi. Selanjutnya kita coba lihat di profil. Nah, di profil ini riwayat pembelian produknya sudah terisi. Jadi ada tanggal pesannya segini, total produknya itu 3, dan total harganya itu 50.000, dan statusnya itu menunggu dikirim. Karena baru kita buat tadi. Nah, status ini bakal berubah kalau misalnya udah diupdate sama admin. Kita langsung saja diupdate oleh admin. Kita log out dan masuk sebagai admin. Kita cek di data penjualan. Nah, user yang tadi udah masuk nih. Sheila Azhar underscore dengan tanggal pesan segini, total produk 3, total harganya itu 50.000, dan kita ingin lihat detailnya bagaimana. Detail pemesannya seperti ini, nomor HP dan lain-lain, dan statusnya itu menunggu dikirim. Produknya ini, dan misalnya admin sudah mengirimkan produknya, kita klik kirim. Apakah Anda yakin pesanan sudah dikirim? Klik OK. Maka status dari pesanan ini sudah berubah menjadi sudah dikirim. Kita coba cek lagi di user yang tadi. Coba cek di profil. Nah, untuk di riwayat pembelian produk, statusnya tadi menunggu dikirim, sekarang sudah berubah menjadi sudah dikirim. Dan ketika kita klik detail, maka tulisan yang tadi di sini menunggu itu berubah menjadi pesanan Anda telah selesai, produk sudah dikirim. Seperti itu. Selain itu juga, si stok produk itu udah berkurang. Yang tadinya tempat pensil itu stoknya 25, karena tadi sudah dibeli, sekarang menjadi 23 stoknya. Seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian untuk progres aplikasinya. Dan cukup sekian juga untuk laporan progres pada sprint 4 minggu ke-8, 50% ini. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.